Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja Muhliang, Stambuk 040 2019 0069. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggih, SHMH, pada video materi Kejahatan Terhadap Benda. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu 1. Apa perbedaan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan? Yakni, tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dimana barang itu belum ada dan tidak dalam penguasaannya. Sedangkan tindak pidana penggelapan yakni memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya, yang dimana barangnya itu sudah ada dan sebelumnya telah berada dalam penguasaannya, dan cara untuk menguasai barang tersebut bukan dengan kejahatan. Pertanyaan kedua, pada menit keberapa dalam video tersebut penjelasan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, serta penjelasan mengenai tindak pidana penadahan? Yaitu, penjelasan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman dijelaskan pada menit ke-10 sampai dengan menit ke-13. Dan penjelasan mengenai tindak pidana penadahan yaitu dijelaskan pada menit ke-23 sampai dengan menit ke-27. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi rumusan dari pasal 378 KUHP? Yaitu, adapun rumusan dari pasal 378 KUHP, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pertanyaan keempat, apa perbedaan antara pasal 362 dan pasal 363 KUHP? Yaitu, pasal 362 KUHP mengatur pencurian dengan rumusan barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sedangkan pada pasal 363 rumusannya terdiri atas beberapa ketentuan, diantaranya yaitu pada ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yang diantaranya pada butir 1 yakni pencurian ternak, butir 2 pencurian pada waktu adanya kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, pemberontakan, atau bahkan perang. Butir ketiga pencurian di waktu malam hari yang dimana tanpa diketahui oleh pemiliknya. Butir keempat pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Butir kelima pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Dan pada ayat 2, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertakan dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pertanyaan kelima, bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP? Yaitu, pada pasal 480 KUHP tentang penadahan, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 apabila pada ayat 1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Pada ayat 2, barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
Itulah dia jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.